Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di mata kuliah Academic Writing. Kali ini di pertemuan ke-6. Setelah di minggu kemarin kita masih membahas perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan dalam draft writing, draft background yang draft chapter 1 yang dibuat di minggu-minggu sebelumnya. Dan ada beberapa kekurangan yang masih harus diperhatikan dan diperbaiki. Maka di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai hal yang lebih teknis, lebih elementer, lebih sifatnya mendasar dalam proses academic writing, terutama ya di academic writing. Ini proses sepertinya tidak nampak, tidak berwujud, tetapi terjadi dan harus dilakukan oleh para penulis yang ingin tulisannya menjadi layak publish, menjadi sesuatu yang layak untuk diterbitkan oleh penerbit. Karena ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi jika ingin tulisan atau hasil karya kita, hasil pemikiran kita yang sudah dituliskan itu diterbitkan dan dijadikan sebagai sumber bacaan untuk orang lain. Ada beberapa hal yang akan saya bahas dan mudah-mudahan bisa membantu memperbaiki tulisan kalian nanti ya. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas 3 hal yang krusial, yang elementer, yaitu tentang masalah editing, revising, and desktop publishing. Ini 3 hal yang secara teori sebagian ada, tapi sebagian lagi sepertinya tidak ada, tapi memang ini yang harus diperhatikan baik-baik. Baik, kita akan berbicara dulu tentang editing and revising. Editing itu lebih di pertemuan sebelumnya, di pertemuan awal saya sudah menjelaskan sedikit apa itu editing. Editing itu adalah proses memastikan bahwa setiap tulisan kita itu lebih secara tulisan menjadi error free ya. Tidak ada kesalahan grammar, tidak ada kesalahan punctuation, tidak ada kesalahan spelling dan sebagainya. Ejaannya harus benar, penulisannya harus benar, terus tata bahasanya harus benar. Itu biasanya dilakukan di proses editing, lebih ke fisiknya, lebih ke fisik tulisannya, lebih ke hal-hal yang ini seharusnya dirubah begini karena salah pengetikan, typo misalnya. Terus karena salah penulisan, spellingnya salah, terus salah pemberian tanda baca atau sebagainya. Nah, sedangkan revising itu lebih pada memperbaiki konten, karena tidak jarang ketika draft sudah jadi, ketika dibaca ulang, terasa draft tersebut misalnya kurang greget atau misalnya kurang sreg untuk dibaca. Jadi sebagai seorang penulis kita harus bisa memastikan bahwa tulisan kita itu akan mudah dibaca, baik oleh diri sendiri terutama oleh orang lain. Artinya patokan pertama, filter pertama itu adalah baca kembali tulisan Anda, apakah tulisannya itu sudah dapat dipahami atau sudah benar-benar menyampaikan ide atau gagasan atau pengetahuan yang ingin Anda tuangkan. Nah, kalau memang sudah, misalnya dirasa sudah, tidak ada perubahan lagi, tidak ada revisi lagi, tidak ada harus yang diperbaiki lagi, baru boleh di submit, di publish. Dan nanti yang proses ini itu memakan waktu yang cukup lama, karena kadang hari ini kita berpikiran, ini kalimat ini cocok, di berikutnya mungkin ada perubahan lagi dan sebagainya, sampai benar-benar pada tahap usaha kita maksimal untuk menghasilkan tulisan yang baik. Dan kemudian ada hal yang ketiga yang menjadi kadang diabaikan oleh sebagian besar orang, bahwa dalam tulisan itu tidak hanya isinya, tampilannya pun harus benar-benar tertata dengan baik. Kalau Anda submit ke publisher tertentu untuk misalnya jurnal artikel atau artikel-artikel ilmiah, itu biasanya penerbit itu sudah memberikan template. Template itu aturan dasar tentang tata letak, jenis huruf, besar huruf, spasi, margin, dan sebagainya. Itu harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh mereka. Bahkan tulisan huruf dari abstrak harus berapa, introduction-nya harus gimana,
terus headingnya harus seperti apa, terus nanti referensinya harus menggunakan apa, terus spasi dan sebagainya itu diatur. Bahkan ada aturan itu bisa menyebabkan sebuah draft yang bagus sekalipun, tapi ketika template-nya tidak memenuhi syarat, template-nya tidak bisa tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, ada kemungkinan artikel tersebut menjadi reject karena dianggap tidak sesuai dengan permintaan atau standar publikasi. Kenapa harus ada standar? Ketika mereka mempublishkan artikel Anda atau tulisan Anda dan dikumpulkan dengan tulisan-tulisan lain, hasilnya relatif menjadi seragam, formatnya menjadi seragam. Artinya tiap halaman itu sesuai dengan tata letak yang sudah disepakati, yang sudah ditentukan. Jadi artinya kalau dari segi kalau dibukukan sederhananya, kalau dibikin bukunya secara isi dari halaman 1 sampai halaman terakhir itu tulisannya seragam, hurufnya seragam, spasinya seragam, dan seterusnya. Nah itu ini benar-benar harus diperhatikan. Jadi dalam writing tidak hanya sebatas konten, tidak hanya sebatas grammar, ada faktor-faktor lain yang saling menunjang satu sama lain sehingga tulisan seseorang itu menjadi nampak enak dibaca, enak dilihat, mudah dibaca, mudah dicerna, dan sebagainya. Itu namanya desktop publishing, artinya ketika seseorang harus bisa menata dengan baik tulisannya seperti apa, layout-nya seperti apa. Baik, kita mulai dulu dengan yang paling sederhana ya, yaitu editing. Sebetulnya proses editing untuk saya sengaja membuat sebuah draft baru yang saya buat agar bisa digunakan sebagai praktek untuk melakukan editing atau revising ataupun desktop publishing. Ini tulisan saya sendiri. Nah, ini di Microsoft Word sendiri itu sudah sudah berisikan tentang grammar and spelling checker. Artinya dibantu apakah grammarnya sudah benar, spellingnya sudah benar, atau tulisannya sudah benar, dan sebagainya. Ini sebetulnya sudah ada, meskipun relatif masih terbatas ya, kalau saya bilang itu masih standar. Misalnya, ada tulisan-tulisan kalau misalnya ini yang normal-normal saja seperti ini, tapi nanti akan ada tulisan yang diberikan garis atau tanda merah. Nah, yang seperti ini itu jangan diabaikan ya, terutama di luar untuk proper name ya, nama-nama diri, nama tempat dan sebagainya. Kalau nama tempat misalnya nama kedaerahan lokal mungkin tidak terbaca dalam bahasa Inggris, dianggapnya sebagai tulisan yang secara ejaan salah. Nah, tetapi ketika misalnya masih dalam bentuk narasi teks seperti ini, masih dalam bentuk teks umumnya seperti ini, kita bisa melihat bahwa ada yang salah dengan teks ini, maka tidak boleh dibiarkan. Misalnya, ini maksud saya adalah along the same line, bukannya along the same line. Kita betulkan, kita benerin, biar ketika dibaca ulang, karena ketika nulis, kadang kita lebih fokus pada kontennya. Kita lupa dengan hal-hal yang sepelenya, kurang S-nya, kurang E-nya, kurang hurufnya, atau salah ejaan dan sebagainya, itu sangat normal, sangat wajar. Tetapi ketika dibaca ulang lagi, ketika dilihat lagi, nanti kita harus pastikan bahwa hal-hal yang sepele itu bisa dihilangkan ya. Misalnya yang tadi contohnya, yang tadinya ada garis merah ini, kita pastikan bahwa ketika dicek ulang itu si garis merahnya udah benar-benar hilang. Artinya dia sudah sesuai dengan aturan tata grammar ataupun ejaan yang ditentukan. Nah, atau juga ada yang pakai garis biru. Garis biru ini untuk Microsoft Word biasanya lebih pada kesalahan grammar, kesalahan yang minor, misalnya ini kurang S-nya. Kalau tadi kesalahan di fatal dianggap tidak dikenali di bahasa Inggris, kalau ini harusnya kalau the former ini kan dianggapnya tunggal, kata kerjanya harus menggunakan S. Misalnya ini juga misalnya di sini bentuknya writers tapi di depannya ada ini kan tidak sinkron, artinya ada kesalahan sedikit, berarti harus diperbaiki. Misalnya kalau depan yang kita pertahankan E-nya, writernya kita buang S-nya. Ini bentuk editing yang sederhana ya, yang sederhana artinya kita mengikuti atau mendapatkan bantuan dari teknologi yang kita gunakan. Nah, salah satunya di sini menggunakan Microsoft Word. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa kita
bisa kita lihat, bisa kita kita benerin ya. Nah, ini baru di tahap misalnya ini ada harusnya grammar tapi tulisnya menjadi gamer misalnya. The author needs-nya kurang S dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini dalam dunia publikasi atau penerbitan itu tidak ditolerir. Bahkan untuk di dunia profesional misalnya ada suatu agensi penerjemahan yang mensyaratkan bahwa tulisan yang dibuat oleh penerjemah itu tidak boleh menampilkan untuk tesnya itu tidak boleh memiliki 3 minor errors maksimal. Jadi kalau udah lewat dari 3 minor errors muncul itu dianggap tidak layak publik, artinya si pekerjaannya tidak akan diterima. Nah, itu ada ketentuan seperti itu ya. Jadi tidak bisa sembarangan nulis misalnya maksud saya ke sini yang penting ya saya misalnya kayak gitu. Nah, ini benar-benar harus dipahami betul bahwa dalam tulisan editing itu pastikan bahwa tidak ada kalau di Microsoft Word ya, kalau di Microsoft Word itu tidak ada kata yang diberikan garis-garis seperti itu. Nah, ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama atau yang paling basic. Jadi kita bisa mengaktifkan fitur grammar and spelling checker ya di Microsoft Word. Kalau nggak salah di bagian review, di menu review ada spelling and grammar-nya ini diaktifkan. Kita bisa dengan mudah membantu kita untuk mengecek mana tulisan yang masih bermasalah. Tetapi ini masih terbatas tadi saya bilang karena ada aplikasi lain yang bisa digunakan. Contohnya ketika untuk tulisan saya menggunakan bantuan dari Grammarly ya. Grammarly ini mungkin banyak penulis yang sudah menggunakan ini atau proofreader yang sudah berpengalaman biasanya menggunakan bantuan akun ini atau software ini untuk memastikan bahwa tulisannya tidak bermasalah. Nah, balik lagi ke masalah tadi. Tadi di Microsoft Word secara grammar and spelling checker itu tidak ada masalah, di tulisan saya sudah relatif error free. Nah, berikutnya adalah kita naikkan levelnya dengan menggunakan Grammarly. Misalnya, di sini saya lihat ada issues yang banyak ya, ada issues yang banyak. Ada masalah yang banyak yang muncul di tulisan saya. Terutama misalnya yang merah ini. Yang merah ini menunjukkan bahwa ada spelling atau agreement yang bermasalah, hal-hal yang dasar yang bermasalah yang harus saya luruskan. Kalau di Microsoft pun tadi relatif sudah habis, tapi di sini muncul sampai 73. Kita mulai misalnya dengan yang correctness-nya dulu. Misalnya ini harusnya apa, nanti diberikan suggestion. Oh, ini harusnya author ya. Author misalnya ininya jadi kesesuaian kata kerjanya. Oh, kalau ini robah berarti kata kerjanya juga harus dirobah, harus disesuaikan. Ini juga misalnya, nah kalau yang di Grammarly itu kalau misalnya ada tulisannya merah tadi itu biasanya kesalahan yang major ya, yang basic sekali. Nah, kalau misalnya yang ini biasanya ada saran tentang lebih pada masalah clarity-nya. Clarity itu artinya penggunaan kata jangan sampai redundant berulang-ulang, penggunaan kata jangan sampai menggunakan bentuk yang tidak formal, penggunaan kata harus yang sesuai dan sebagainya. Misalnya ini individual disarankan ini disarankan misalnya kita ikuti on their contributions. Kemudian ini juga misalnya, nah kalau ini adalah ada saran ketika engagement itu penggunaan vocabularies agar lebih sesuai dengan audiens yang kita inginkan, itu kita bisa robah. Karena kalau di Grammarly itu kita bisa memilih goals-nya ya. Goals itu dari mulai audiensnya itu siapa, apa hanya sifatnya umum, apakah orang-orang yang sudah knowledgeable atau justru kita targetnya expert. Formality-nya bentuk kalimatnya adalah formal, neutral, ataupun informal. Ini bisa kita pilih domainnya apa, akademik, bisnis, general, atau technical. Ini bisa kita sesuaikan goal-nya. Nanti dia akan memberikan standar yang sesuai dengan yang diharapkan ya. Nah, misalnya ini common itu misalnya terlalu, ini disebutkan
terlalu umum, terlalu lumrah. Biasanya kalau untuk audiensnya expert atau knowledgeable, jangan gunakan kata common misalnya, atau uh, typical order of nah ini biasanya ngasih sarannya berubah-ubah sesuai dengan nanti sense kalimat yang muncul. Of the author, based on, dan seterusnya. Misalnya juga sama ini ada saran bahwa A-nya dihilangkan, harusnya ini harusnya pakai S dan sebagainya. Ini ada ini misalnya beside-nya saya salah menggunakan beside-nya harus yang menggunakan S ya kalau sebagai preposition di sini. Nah, harusnya beside the aforementioned bla 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 bla. Ini pun sama, ada saran-sarannya yang diberikan, misalnya daripada saya menggunakan on the basis of itu dianggap terlalu wordy ya. Jadi kalau dalam tulisan akademik itu hindari penggunaan kata yang berbelit-belit atau bertele-tele. Lebih gunakan kata yang sifatnya lebih to the point, straightforward, dan mudah dipahami oleh orang. Ketimbang saya menggunakan, tidak salah dengan on the basis of, tetapi lebih disarankan menggunakan ini disebutkan di sini wordy ya, terlalu bertele-tele. Misalnya, nah ini pun sama, ada terjadi perubahan prasa. Jadi misalnya prasanya dianggap menjadi kalimatnya ini disebutkan ketika yang tadinya on the basis of diganti dengan based on, ada perubahan struktur kalimat, sehingga kalimat yang asalnya ini menjadi dianggap tidak menjadi tidak jelas. Nanti di sini akan ada saran. Kalau bentuknya masih biru itu masih bisa diganti ya, masih ada bisa disarankan. Tapi kalau ada bentuknya yang minta dia nggak tahu harus seperti apa, kita harus rubah benar-benar total dari awal. Nah ini misalnya, ini bisa kita ganti dengan versi yang ini, dengan versi yang disaranin sama dia. Itu lebih memudahkan kita, terutama bagi para penulis pemula, untuk memastikan tulisannya terbantu dengan adanya tool ini. Nah, kecuali kalau memang misalnya dirasa sudah memiliki kemampuan menulis yang mumpuni, boleh, atau untuk latihannya benar-benar dari nol, itu juga boleh. Tapi saya sarankan bisa menggunakan memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Misalnya ini ada sebutnya inconsistent punctuation ya. Saya mau menggunakan everyone-nya seperti apa? Saya menggunakannya aja yang straight aja bentuknya. Nanti diupdate sama dia, bentuknya akan diseragamkan dengan seperti ini. Kemudian ini juga sama, ada saran bahwa tidak boleh menggunakan an. Ini pun juga sama, harusnya penggunaan semicolonnya kurang tepat. Seharusnya di sini menggunakan bukan semicolon ya, ini punctuationnya salah. Harusnya menggunakan koma. Kita ikuti dulu. Ada koma lagi, ada yang salah, komanya yang kehilangan, komanya yang ini misalnya kata yang dianggap tidak penting untuk ditulis di sini bisa kita hilangkan. Nah, kecuali misalnya seperti ini, kalaupun ini dikasih tanda merah, kita tidak usah robah ya, karena sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau sudah dibuat. Nah, misalnya ini juga contoh, kita lihat non-native-nya, kita ganti misalnya ini, nggak usah pakai in fact misalnya, ini tinggal diikuti saja misalnya. Nah, ini harusnya menggunakan bentuk jamak, jangan singular. Ini misalnya tadi seperti yang dianggap itu diberikan suggestion supaya merubah kalimat dengan yang lebih sederhana, yang lebih dia. Ini bisa kita gunakan ya untuk penulis pemula gitu ya. Bentuknya yang seperti ini agar lebih, misalnya ini ini living the ya, ini harusnya living the source text linguistic. Nah ini biasanya ada bentuk pasif. Kalau misalnya di bentuk kalau di tulisan akademik biasanya
dianggap clear itu kalau Grammarly itu menganggap clear itu kalau tidak banyak menggunakan kalimat pasif ya, tidak menggunakan misalnya ini the translator saya ulang aja misalnya considerednya is new and original information masih sama saja, atau misalnya ini the translator's contributions ini masih ada yang salah, ini harusnya translators. Ini harusnya misalnya jangan gunain in spite of-nya tapi lebih menggunakan despite. Barusan ada yang kelewat. Nah, misalnya ini impact, ini misalnya ada yang namanya collocations. Collocations itu pasangan kata ya. Jadi kalau ada impact itu tidak to. Impact itu pasangannya adalah di sini disebutkan menggunakan on. Nah, ini collocations ya, atau pasangan kata, terutama dalam bahasa Inggris ketika muncul kata kerja tertentu itu harus menggunakan preposisi yang tepat ya. Nih misalnya major, ini juga harusnya menggunakan the, ada determiner yang hilang. Misalnya ini bukannya this tapi bentuknya harus jamak karena partiesnya di sini menggunakan bentuk jamak, this contributing parties. Nah, ini juga sama tadi disesuaikan dan seterusnya. Nah, ini contoh lagi yang lain. Tadi diberikan saran, misalnya harus diganti dengan bentuk yang ini, dan seterusnya. Misalnya ini nggak are required to, ini terlalu bertele-tele atau muter-muter katanya. Ini ganti dengan kata must misalnya. Ini juga diganti dengan kata yang menurut mereka karena redundant, tadi ada skill di sini ada skill lagi. Misalnya ini the scientific, ini kesalahan penulisan, dan seterusnya. Nah, ini bentuk ketika proses editing terjadi. Jadi yang tadinya seolah-olah tidak ada kesalahan ketika dibantu dengan software tertentu, ini bisa meningkatkan lagi kualitas tulisan kita. Atau ketika kita memang secara skill sudah mumpuni dalam grammar, dalam pemilihan kata, dalam tata bahasa, biasanya dengan sendirinya ketika kita baca ulang kita menemukan ini harus dirubah, ini kurang titiknya, ini kurang komanya dan seterusnya. Tapi memang melelahkan karena terkadang menulis itu menurut penulis sendiri udah benar, tapi ternyata dari standar yang basicnya saja kita masih banyak kesalahan. Ini contoh belum ke konten ya, masih ke dalam bentuk hal-hal yang teknis, hal-hal yang hal-hal yang sangat elementer gitu ya, sangat dasar sekali, tidak bahwa yang ini yang seperti ini itu harusnya sudah benar dan sudah terselesaikan di awal. Nah, Nah, ini contoh-contoh yang saya sebut dengan di proses editing. Nah, proses revising biasanya memakan waktu yang lebih lama lagi dengan ketika sudah kita yakin bahwa secara paragraphingnya benar, paragraphingnya sudah sesuai, kita benar-benar baca ulang. Misalnya contoh, saya kira ini tulisan agak sedikit tidak berimbang ya. Misalnya gini, meskipun ini masih bentuk draft. Misalnya di paragraf pertama relatif hanya relatif pendek ya, tetapi di paragraf kedua misalnya ini relatif menjadi panjang. Misalnya ketika dibaca ulang kita bisa memilih, terkadang kita bisa memilih kembali, mana kalimat atau yang tidak sesuai. Misalnya kalau di sini saya di paragraf pertama tentang authorship yang saya bahas, misalnya bla 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 bla. Nanti misalnya ada bentuk yang atau ada kalimat yang tidak sesuai, mungkin bisa saya buang gitu ya. Misalnya ini tidak sesuai, ini nggak nyambung. Misalnya ini kalimat terakhirnya ini nggak nyambung, misalnya kita bisa hilangkan. Jangan ragu untuk menghilangkan ketika secara revisi itu tidak nyambung, tidak relevan dengan apa yang kita bahas. Nah, pun berikutnya misalnya di paragraf
duanya. Paragraf itu tidak sembarangan kita asal sudah beberapa kalimat terus kita pencet enter itu menjadi paragraf. Enggak. Paragraf itu kita benar-benar harus paham bahwa konsep paragraf itu kita dalam satu paragraf itu harus membahas satu topik atau satu ide yang selesai. Maksudnya ide yang selesai itu jangan kemana-mana. Kalau misalnya di paragraf ini saya ngomongin tentang authorship, usahakan saya nggak membahas tentang yang lain. Misalnya, nah misalnya ini di paragraf ini saya ternyata masih membahas tentang authorship. Oh, ternyata ini di paragraf 2 saya masih membahas hal yang sama. Berarti seharusnya yang kalimat ini dibawanya ke paragraf ke-1 misalnya. Karena masih membahas tentang hal yang sama. Nah, ini artinya kita bisa menggabungkan ide karena ketika baca ulang lagi bahwa ide yang ini itu seharusnya berada di paragraf yang ini. Bahwa ide ini tidak berada di paragraf yang lain gitu. Nah, ini bisa menjadi contoh dalam menggunakan disebutnya itu revising. Jadi yang tadinya di sini dipindahkan ke sini karena dianggap nggak nyambung misalnya dan seterusnya. Nah, tadi saya lupa saya tadi menjelaskan bahwa yang namanya paragraphing itu tidak hanya sembarangan kita asal beberapa kalimat kemudian pindah paragraf, bukan ya. Tapi kita harus membahas satu ide yang utuh. Nah, ketika dianggap ide atau pembahasan tentang topik itu sudah selesai di paragraf ini, sebaiknya di paragraf-paragraf berikutnya kita nggak mengulang lagi pembahasan yang sama. Jadi, usahakan setiap paragraf itu benar-benar mumpuni ya. Nah, ini kalau boleh saya bilang, paragraf itu tidak boleh terlalu pendek ataupun tidak terlalu panjang. Kalau terlalu pendek, kalau secara logika untuk menjelaskan satu topik sentence didukung oleh beberapa supporting sentences, itu rasanya tidak mungkin hanya selesai dengan 1 atau 2 kalimat atau 3 kalimat. Sebaiknya ditopang dengan satu topik sentence, ditopang dengan 3, 4, 5 atau 6 supporting sentences agar topiknya dapat. Jadi kalau saya lihat masih ada beberapa yang memahami bahwa paragraf itu asal udah beberapa kalimat bisa pindah, enggak. Tapi harus benar-benar si pembaca itu terpuaskan oleh penjelasan yang kita bikin di tiap paragraf itu. Dan usahakan distribusi idenya itu berimbang ya, jangan sampai paragraf 1 panjang, paragraf 1 pendek, paragraf 2 panjang, paragraf ketiga pendek lagi. Itu kelihatan kita seperti kehabisan ide. Karena nulis itu adalah representasi pengetahuan seseorang. Jadi, apapun yang dia sampaikan dalam tulisannya adalah merupakan bentuk pengetahuan yang dia miliki yang dia tuangkan ke dalam tulisan itu. Jadi, kalau nulisnya pendek, mandek, itu artinya apa yang dia pahami sendiri atau apa yang dia ketahui belum terlalu banyak. Akhirnya dia tidak bisa banyak membuat tulisan yang cukup gitu ya, yang cukup. Nah, itu tentang revising. Dan setiap orang punya sense atau preference sendiri ya ketika melakukan revising itu. Apakah menurut dia nyambung atau enggak. Nah, ini biasanya memerlukan latihan dan tidak bisa cukup dengan dibantu dengan editing tadi atau proofreading tadi dengan bantuan software. Ini lebih mengandalkan pada ide atau gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, yang ketiga tadi saya bahas tuh yang tentang desktop publishing. Ini untuk para penulis awal itu sering saya temukan atau di mahasiswa masih sering saya temukan misalnya begini. Paragraf satunya itu dia menggunakan rata kiri, paragraf 2-nya dia menggunakan justify, paragraf 3-nya misalnya dia menggunakan rata kanan atau rata kiri, biasanya rata kiri sama justify. Artinya akhirnya kelihatan dari segi tampilan pun tulisan ini udah acak-acakan. Bahkan yang lebih parah lagi masih banyak yang misalnya begini. Ini di paragraf satunya itu dia menggunakan hurufnya itu Calibri, di paragraf 2 menggunakan Times New Roman. Ini secara tampilan saja itu sudah gagal untuk memenuhi standar publikasi. Sebaiknya harus benar-benar dikuasai untuk
bisa membuat tulisan dan memastikan bahwa tulisannya itu bisa dirapikan. Misal, terus ada juga yang seperti ini, itu tadi kasusnya rata kiri, rata kanan. Ada juga yang kasusnya dari segi spasi. Misalnya, kalau ini saya menggunakan satu spasi ya untuk semua tulisannya ini. Tapi ada misalnya beberapa mahasiswa yang suka misalnya begini. Paragraf satunya dia menggunakan satu setengah spasi. Paragraf 2-nya menggunakan satu spasi. Ini kelihatan banget tidak konsisten dan akhirnya kelihatan bahwa tulisannya nggak rapih gitu. Nah, ini pentingnya desktop publishing. Kalau Anda sudah memasuki dunia publikasi, ini itu tidak bisa diterima, tidak boleh diabaikan ya, tidak boleh diabaikan ketika ada peraturan bahwa marginnya harus segini. Anda harus pastikan marginnya misalnya sudah sesuai atau belum. Misalnya marginnya harus pakai margin apa, pakai yang normal atau yang narrow atau moderate atau justru yang custom. Ini juga harus benar-benar bisa dikuasai. Terus kayak misalnya saya masih menemukan beberapa dari tugas itu, meskipun saya sudah wajibkan bahwa menggunakan reference manager yang dibawa oleh Microsoft Word, masih banyak yang menggunakan reference manager dengan format yang lain atau dengan menggunakan software yang lain. Ada yang menggunakan Zotero, ada yang menggunakan Mendeley. Bukan saya tidak perbolehkan, tapi ini sesuai dengan kesepakatan di awal. Apa yang saya ajarkan terapkan dulu, karena ini akan membantu untuk memudahkan pengecekan ataupun memudahkan untuk dalam proses penulisan. Nah, ini beberapa hal yang benar-benar harus diperhatikan ya. Jadi selain tulisannya tidak banyak salah, tampilannya menarik, idenya pun jelas, gagasannya juga enak untuk dibaca, maka tulisan itu akan menjadi tulisan yang boleh saya bilang sempurna gitu ya, sempurna dalam artian memenuhi standar-standar minimal yang telah ditetapkan. Karena kalau hal-hal yang teknis tadi, yang dasar tadi belum dikuasai, relatif akan mengalami kesulitan. Belum lagi misalnya nanti masalah plagiarisme. Untuk plagiarismenya, kalau memang sebetulnya untuk masalah plagiarisme, kalau kita sudah memahami cara mengutip, cara membuat paraphrase, cara membuat direct quote, dan sebagainya, biasanya sih tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu masih banyak yang sering main sembarang copy-paste dari sumber yang lain, akhirnya menjadi terdetek plagiarisme. Ya. Jadi 3 hal ini benar-benar harus bisa diterapkan dalam membuat draft tulisan, sehingga draft tulisannya itu rapih, baik secara ide, baik secara tulisan, baik secara tulisan, grammar, tanda baca, baik gagasan ataupun tampilan itu kelihatan rapih dan tertata. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa membantu memperbaiki tulisan kalian. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum.